Manusia dewasa memiliki lebih dari 200 triliun sel. Itu pada awalnya hanya dari satu sel. Sehingga yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya pembelahan sel. Pembelahan sel itu menyebabkan sel yang hanya satu bisa tumbuh menjadi triliunan sel. Sel satu membelah menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya. Dan terus itu sel itu membelah sampai kita dewasa pun seperti sel kulit itu terus membelah, memperbarui sel-sel yang sudah rusak. Tahapan-tahapan dari pembelahan sel itu pada awalnya adalah duplikasi DNA atau DNA itu menjadi double. DNA itu berada di dalam inti sel, di kromosom kita mengkode genetik. Ya, kromosom itu adalah pembawa sifat bagi makhluk hidup. Itu ada di setiap sel kita, di dalam inti selnya itu ada namanya kromosom. Nah, setelah kromosom itu mengganda, maka nanti akan siap untuk melakukan pembelahan sel. Ini pembelahan yang kita bahas di sini adalah pembelahan mitosis. Bagaimana prosesnya pembelahan mitosis? Itu diawali dari tahap yang sebelumnya, sebelum tahap utama yang akan kita bahas nanti adalah interfase, itu penyiapan untuk kromosom itu mengganda. Jadi nanti pada tahap profase itu kromosom itu sudah mengganda. Pada tahap profase kromosom itu sudah mengganda. Nah, kita akan lihat. Nah, kita lihat tahapan dari mitosis. Itu ada yang pertama adalah profase, kemudian yang kedua metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase itu adalah penyiapan. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen-fragmen yang memungkinkan kromosom itu untuk keluar dari inti. Kemudian setelah pada tahap itu mulai tampak ya jelas sekali kromosom itu. Setelah tahap itu maka nanti akan memasuki tahap yang namanya metafase. Metafase bergerak menyebar, kromosom yang sudah mengganda tadi kemudian berjajar di tengah. Tahap metafase itu berjajar di bidang pembelahan untuk membelah ke kanan dan membelah ke kiri. Ya, kromosom yang kembar, yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka kemudian masuk pada tahap yang berikutnya yaitu anafase. Anafase itu kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, yang bagian kanan menuju ke kanan, yang bagian kiri menuju ke kiri. Kemudian pada tahap telofase itu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Demikian tadi pembentukan